Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ananda Dwi Lestari dari Prodi Tadris Matematika kelas 3E. Pada pertemuan yang ketiga ini, saya akan menjelaskan kembali menurut pemahaman saya mengenai sejarah matematika dalam pembelajaran dan tokoh matematika. Yang pertama ada sejarah matematika dalam pembelajaran. Fauvel 2000 menyatakan bahwa terdapat 3 dimensi pengaruh besar positif sejarah matematika dalam pembelajaran. Yang pertama ada understanding atau pemahaman. Perspektif sejarah dan perspektif matematika struktur modern saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang konsep dan teorema, serta bagaimana konsep-konsep ini saling berkaitan. Yang kedua ada entusiasme atau antusiasme. Sejarah matematika ini memberikan sisi aktivitas sehingga menimbulkan antusiasme dan motivasi. Yang ketiga ada skills atau keterampilan yang memacu keterampilan menata informasi, menafsirkan secara kritis berbagai anggapan dan hipotesis, menulis secara koheren, mempresentasikan kerja, dan menempatkan suatu konsep pada level yang berbeda. John Fauvel Garner 1996 menyarankan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam menggunakan sejarah dalam pembelajaran matematika di kelas, yaitu menyebutkan atau menceritakan tentang matematikawan pada zaman dahulu secara menyenangkan. Yang kedua, menyediakan pengantar sejarah untuk konsep-konsep yang baru bagi siswa. Yang ketiga, memberi tugas-tugas tentang sejarah matematika. Yang keempat, melengkapi latihan-latihan di kelas atau di rumah dengan menggunakan tulisan-tulisan matematika pada zaman dulu. Dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh matematika. Di bagian ini disajikan hanya sebagian kecil saja dari tokoh-tokoh matematika. Namun, mereka memiliki kontribusi yang terpenting di dalam matematika, terutama matematika sekolah. Yang pertama ada Pythagoras, yang kedua ada Euclid, yang ketiga Archimedes, yang keempat Brahmagupta, yang kelima Al-Khwarizmi, yang keenam Fibonacci, yang ketujuh Descartes, yang kedelapan ada Fermat, yang ke-9 Pascal, yang ke-10 Newton, yang ke-11 Gauss, dan yang terakhir ada Cantor. Yang akan kita bahas, yang pertama ada Pythagoras pada tahun 580 sampai 501 sebelum Masehi. Pythagoras ini lahir di Pulau Samos atau lebih tepatnya di Turki dan mendirikan perguruan yang disebut dengan perguruan Pythagoras. Sumbangan matematika yang penting dari perguruan Pythagoras ini antara lain bukti teorema Pythagoras dan konversinya. Pythagoras ini mengajarkan bahwa semua bilangan adalah bilangan rasional. Berdasarkan beberapa literatur, Pythagoras meninggal sekitar 507 sebelum Masehi, saat kompleks perguruannya itu dibakar oleh penguasa setempat karena dianggap mengajarkan aliran yang sesat. Yang kedua ada Euclid. Pada tahun 325 sampai 265 sebelum Masehi. Euclid dari Alexandria sangat terkenal dalam matematika. Beliau berasal dari Proclus sekitar pada tahun 420 Masehi dan beliau pernah belajar di Akademi Plato di Athena. Karyanya yang terkenal dari Euclid adalah Elemen, yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Buku tersebut dimulai dengan definisi dan 5 postulat, serta aksiomanya. Yang terkenal adalah postulat kelima atau postulat paralel. Euclid juga menulis banyak buku lain, tetapi yang dapat bertahan hingga kini terkait matematika antara lain data yang berisi 94 proposisi dan on divisions yang membahas mengenai cara membagi sebuah bangun menurut perbandingan yang diberikan.
Lanjut yang ketiga ada Archimedes 287 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes ini berasal dari Syracuse, Pulau Sisilia yang menjadi koloni Yunani. Ia sering disebut sebagai matematikawan terbesar sebelum Isaac Newton. Archimedes mampu memusatkan perhatiannya pada suatu persoalan, sehingga terkadang ia melupakan dirinya sendiri. Cerita tentang penemuan hukum hidrostatis merupakan salah satu contohnya. Archimedes menulis banyak subjek dan seringkali menggunakan cara apa yang sekarang dalam bentuk modern kita sebut dengan kalkulus. Karena itu, ia sering disebut sebagai bapak integral. Archimedes menulis banyak subjek, seperti yang kita katakan tadi, yang sering kita sebut dengan kalkulus. Beberapa karyanya sebagai berikut, seperti The Method atau Metode, Quadrature of the Parabola atau membujur sangkarkan parabo yang berisi 24 dalil, Measurement of a Circle, pengukuran lingkaran, On Spirals tentang spiral yang berisi 28 dalil mengenai sifat-sifat spiral yang kini disebut spiral Archimedes, dan ada juga konoida dan spheroida. Yang keempat ada Brahmagupta, 598 sampai 670 Masehi. Brahmagupta adalah kepala observatori astronomi di Ujjain yang merupakan pusat perkembangan matematika India saat itu. Karya terpentingnya adalah Brahmasputasiddhanta 628 yang ditulis di Binmal, ibu kota dinasti Gurjara. Sebagai pelengkap karya di atas, Brahmagupta ini juga menulis Handahadhyaka pada tahun 665 saat ia berusia 67 tahun. Brahmaputasiddhanta memuat 25 bab. Dalam Brahmasputasiddhanta, ia mendefinisikan nol sebagai hasil pengurangan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri. Beliau memberikan aturan aritmetika dalam istilah untung, atau biasanya disebut dengan bilangan positif, dan istilah rugi atau hutang yang disebut bilangan negatif. Metode perkalian yang menggunakan nilai tempat yang menjadi cikal bakal para perkalian kita. Beliau pun juga memberikan algoritma untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan, dan masih banyak lagi karya lainnya. Yang kelima ada Al-Khwarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Abu Musa Al-Khwarizmi ini lahir di Iran, Al-Khwarizmi, Uzbekistan, dan wafat di kota 1001 malam, Baghdad. Abu Musa Al-Khwarizmi menyusun karya aljabar, hisab, aljabr, wal muqabalah yang selama berabad-abad digunakan di timur maupun di barat, di mana kitab aslinya berbahasa Arabnya telah lama hilang. Terjemahan yang termasyhur oleh Gerard de Cremona yaitu De Gebra et al-Muqabalah. Di dalam karya Al-Khwarizmi tersebut terdapat 6 bab yang berisi 6 bentuk persamaan linear dan kuadrat. Selain itu juga memberikan penyelesaian secara geometri. Selain karya yang telah disebutkan, masih banyak karya lain yang terkenal, yaitu Tractatus Arithmetica, terjemahannya Prince von Compagnie. Tokoh ini sering dikaitkan dengan teorema The Casting Out 9 Second. Yang keenam ada Fibonacci tahun 1170 sampai 1250 Masehi. Fibonacci adalah matematikawan Italia yang hidup antara 1170 sampai 1240 atau 1250 Masehi. Nama lainnya adalah Leonardo Pisa, Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Fibonacci mengenal sistem matematika ini ketika mengikuti ayahnya berdagang sampai ke Afrika Utara. Setelah 15 tahun, Fibonacci menetap di Italia dan menulis dasar-dasar matematika. Tulisannya antara lain adalah Liber Abadi, Practica Geometricae atau Practical Geometry, Flos, Liber Quadratorum, dan A Letter to Master Theodorus. Beberapa kontribusi Fibonacci dalam matematika adalah sebagai berikut.
Yang pertama, memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci. Bukunya yang berjudul Liber Abaci, The Book of Calculating. Yang kedua, perintis dalam penggunaan kembali pecahan Mesir, Egyptian, Fraction, dan masih banyak lainnya. Yang ketujuh ada Descartes. Descartes tahun 1596 sampai 1650 Masehi. René Descartes ini selain belajar filsafat, ia juga mempelajari matematika dari buku Clavius. Pada tahun 1623, ia berhubungan dengan Mersenne, seorang matematikawan di Paris. Korespondensi ini meneguhkannya untuk bergelut dengan ilmu pengetahuan. Karya-karya René Descartes yaitu Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, sebuah karya sains. Karya ini dilengkapi dengan 3 appendix, yaitu La dioptrique tentang optika, Les météores tentang meteorologi, serta La géométrie. Karya yang terpenting lainnya adalah Principia Philosophiae yang dipublikasi di Amsterdam pada tahun 1644. Dan masih banyak lagi karya lainnya. Yang kedelapan ada Fermat pada tahun 1601 sampai 1665 Masehi. Pierre Fermat mula-mula belajar di Universitas Toulouse, lalu tahun 1620 di Bordeaux. Dari Bordeaux, ia pindah ke Orleans dan menyelesaikan studi hukum di sana. Lalu ia bekerja sebagai pengacara, sekaligus terpilih dan masyhur di parlemen. Pada tahun 1636 dimulai kontak antara Mersenne dengan Fermat. Fermat lalu menceritakan penemuannya mengenai kesalahan yang dibuat Galileo mengenai jatuh bebas, hingga penemuannya tentang spiral dan perbaikan tulisan Apollonius mengenai titik pada bidang. Fermat mulai berkorespondensi dengan Blaise Pascal pada tahun 1654. Dari sini terungkap idenya mengenai teori probabilitas. Kini Fermat dan Pascal dihormati sebagai pendiri teori probabilitas. Yang kesembilan ada Pascal, 1623 sampai 1662 Masehi. Blaise Pascal adalah anak ketiga dari Etienne Pascal. Blaise secara mandiri telah mempelajari geometri pada usia 12 tahun. Sejak itu, ayahnya memberi Blaise buku elemen dari Euclid. Pascal menulis Treatise on the Equilibrium of Liquids tentang hukum Pascal mengenai tekanan. The Generation of Conic Section, Pascal menganggap irisan kerucut sebagai hasil dari proyeksi titik terhadap lingkaran. Karya terakhirnya yaitu tentang kurva sikloid sebelum ia meninggal pada usia 39 tahun karena sakit. Yang ke-10 ada Isaac Newton. Isaac Newton dilahirkan di Lincolnshire, Inggris. Menurut de Moivre, ketertarikan Newton pada matematika dimulai pada tahun 1663 saat ia dibelikan buku astrologi di Cambridge, tetapi ia tidak memahami matematika di dalamnya. Lalu memutuskan untuk mempelajari beberapa buku matematika lainnya. Tahun 1671, ia menulis dasar-dasar kalkulus diferensial dan integral dengan metode fluxionnya lewat buku De Methodis Serierum et Fluxionum yang diterbitkan pada tahun 1736. Tahun 1669, ia telah dipromosikan Barrow untuk menduduki Profesor Lucasian. Karya Newton pertama sebagai profesor adalah mengenai optik, di mana ia meneliti bahwa cahaya putih adalah gabungan berbagai tipe-tipe sinar lewat aberasi kromatik. Tahun 1672, terpilih sebagai anggota Royal Society setelah mempersembahkan teleskop reflektif dan menerbitkan makalah tentang cahaya dan warna di The Philosophical Transactions of the Royal Society. Tahun 1666 membuat versi awal dari 3 hukum geraknya. Ia juga menjelaskan tentang gerak sentrifugal. Atas saran dari Halley, Newton lalu menyusun buku yang terkenal Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang disingkat dengan nama Principia.
Yang 11 Gauss 1777 sampai 1855 Masehi. Alfred Gauss mulai masuk sekolah dasar saat ia berusia 7 tahun. Ia masuk Akademi Brunswick dan di sana secara mandiri berhasil menemukan hukum Bode, teorema binomial, rata-rata aritmetik dan geometrik, hukum kebalikan kuadratik, dan teorema bilangan prima. Ia banyak menulis mengenai astronomi hingga tahun 1817 karena banyak menghabiskan waktu di observatium. Tahun 1820, Gauss begitu tertarik dengan geodesik. Antara tahun 1820 hingga 1830, Gauss telah menerbitkan lebih dari 70 makalah dan masih banyak lainnya. Dalam masa akhir hidupnya, Gauss banyak berkecimpung pada masalah praktis. Ia meninggal pada tanggal 23 Februari 1855 saat tidur paginya. Yang terakhir ada Cantor. 1854 sampai 1918 Masehi. George Cantor ini terkenal sebagai penemu teori himpunan. Kontribusinya ini mengubah wacana matematika. Pada 1870, ia berhasil menyelesaikan soal ketunggalan representasi fungsi atas darat trigonometri yang tidak dapat dipecahkan sebelumnya. Cantor menerbitkan makalah yang mendefinisikan bilangan irasional sebagai barisan bilangan rasional yang konvergen pada tahun 1870. Cantor membuktikan bahwa himpunan bilangan rasional dan bilangan aljabar adalah terhitung kontabel tahun 1873. Pada Desember 1873, ia membuktikan bahwa himpunan bilangan real adalah tak terhitung. Selama kurun waktu 1877 hingga 82, Cantor mengirimkan karyanya tentang landasan teori himpunan ke jurnal Creel, jurnal Mathematics Annalen, dan jurnal Acta Mathematica. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.